Ya boleh bumbu aja. Misalnya rantai pasukan hewannya, ya kan, oke, kita rantai pasukan hewan itu ada dua. Yang pertama kita ternak sendiri, dan yang kedua kita memang beli cengkeh. Itu berarti kita dari distributor, dari teman-teman kita yang ada di Jawa, di Lampung, itu kita stoknya. Jadi itu dari sana kirim ke sini, nanti kita buat sebarin di sini. Kita pembesaran dulu. Nah kalau yang memang lahiran di sini kita besarin juga sama. Jadi ada dua tuh kita buat besaran, buat apa namanya, buat pengambilan stok hewan kita. Itu yang pertama. Untuk buangannya memang kita ada yang beberapa restoran yang kita supply, ada teman-teman juga yang peternak yang kita supply juga, ada juga yang akikah, ada juga yang tanggungan kurban, jadi macam-macam itu kita supply itu. Ada juga yang mau titip ternak, dia beli kayak tadi Mas Widi, dia udah berapa kali kesini dia pelajarin ini segala macam, dia akhirnya dia tunjuk tadi, udah Mas saya pesan yang ini, beli yang ini, nanti dirawatin di sini gitu. Karena apa, dia nggak punya kandang, dia mau usaha nggak punya kandang, itu nggak apa-apa, dia tinggal bayar berapa per bulannya. Bentar kita yang ngerawatin, kita kasih makan semuanya, layaknya punya kita sendiri itu. Nah itu buat yang ini. Kalau buat food stock, food chain-nya gitu. Jadi rantai makanannya itu kita kan ada 3 nih. Ada yang kita beli kayak apa namanya, konsentrat itu kita beli. Nah terus kalau hijauan itu kita bisa ngarit, bisa juga beli. Ngaritnya itu kita ngarit nggak daerah sini, kita kan memang bikin silase kan. Kita bikin silase, ngambilnya di Luiliang Bogor gitu. Kita ngambil di sana, ada petani jagung, nanti kita beliin, kita ambilin semua, ntar kita sampai sini kita chopper, baru kita bikin silase gitu. Nah terus sama yang ketiga itu kita kerjasama sama peternakan tempe, pabrik ya, pembuatan tempe kita ambil. Nah kebetulan saya punya pabrik tempe, punya juga. Jadi stoknya pabriknya ya kita ambil di sini, kita buang di sini gitu. Jadi ada 3 buat rantai makanan itu di mix macam-macam, gimana nanti tergantung dari hewannya gitu. Terus tantangan Pak yang untuk memperoleh bahan baku untuk pakan ya? Ya macam-macam. Pertama kalau dari mendapat bahan bakunya ya, kalau konsentrat kita aman, nggak ada tantangannya kalau konsentrat, udah sesuai dari sini ya, karena kita tinggal beli gitu kan. Yang kalau yang kita bikin silase ini, pertama tantangannya hujan itu berpengaruh besar. Kalau lagi banjir, lagi nggak bagus, lagi kena hama, nah itu kita agak repot tuh ya, untuk ambil pakan hijauan. Kendala itu kalau di hijauan. Terus sama musim panas, kering, jadi rumputnya nggak bagus, berdebu, nah itu nggak bagus juga buat hewan. Nah, itu tantangannya buat yang hijauan. Kalau tantangannya buat yang pas tempe, karena kita nggak selalu ada stoknya, karena kan tergantung penjualan dari pabrik tempe. Kalau dia lagi sepi, ya sepi. Kalau lagi bagus ya rame. Terus apalagi kalau udah pas lebaran itu kita
stoknya menipis karena apa? Tukang pada libur, pabrik tempe itu libur. Jadi mengandalkan Silasa dong dijual. Iya, jadi mengadakan itu dijual itu. Jadi kenapa pakannya nggak cuma satu, rumput aja gitu? Apa konsentrat aja? Kalau kita pakai konsentrat full, ini ya. Gitu. Kalau kita pakai ampas tempe aja, terlalu bergantung sama ampas tempe nantinya. Pada saat ada kendala, udah selesai. Bingung kita harus ngomong. Terus untuk produksi Pak, bagaimana rancangan produksi yang mau dipakai? Produksi Kambing. Iya. Kita lepas lagi itu. Nah, jadi gitu. Kalau kita untuk produksi dengan kapasitas sendiri itu kita memang nggak bisa. Dan pasti kita ngambil dari luar. Tapi kita itu ngambil dari luar bukannya kayak orang-orang ngambil nih besok mau Lebaran, hari ini baru belanja. Enggak. Kita ngambil itu 3 bulan sebelumnya. Kita 3 bulan sebelumnya kita gemukin lagi di sini karena kan itu susut nanti. Kambing tuh setelah datang pasti susut dia, susut penyesuaian pakan, penyesuaian udara, penyesuaian tempat, semuanya stres dia di jalan, capek, lelah, semuanya itu. Jadi kita taruh dulu, kita gemukin dulu. Nah itu prosesnya bisa 1-2 bulan untuk balik ke normal, ukuran dia normal. Tuh. Buat pasokan itu kita mensiasatinya pasti ngambil dari jauh-jauh hari. Terus kita ngambil dari teman-teman yang memang bisa dipercaya di sana. Memang barangnya bagus, pasang-pasangan. Gitu buat stok-stok yang di sini. Kalau untuk distribusi gitu kan kalau misalnya ada yang beli itu transportasinya Transportasi kita ada 3. Pertama dia ambil sendiri, ya kan? Entah dia mau pakai mobil, pakai motor, pakai apa dia ambil sendiri. Nah terus yang kedua kita anterin itu bisa pakai mobil. Ya, mobil sendiri atau pakai cator kalau yang deket-deket atau memang yang jauh tapi cuma 1 ekor kita pakai motor. Gitu. Jadi tergantung jaraknya, tergantung banyaknya. Kalau jauh banyak kita pakai mobil. Kalau jauh cuma 1 kita naik motor. 1-2 ya kita naik motor. Kalau deket-deket banyak ya kita naik cator ini. Itu naik motor 3 roda ini. Itu kalau ada lagi yang ketiga kita pakai third party itu ada Lalamove sama taksi ternak. Taksi ternak tuh biasanya dari Jawa. Jadi dari Jawa nih kita naikin taksi. Ibaratnya mah ya ambil bak khusus buat ternak untuk pengiriman.